given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Hello everyone, welcome back to my channel ABB Project. Hari ini aku akan melakukan Q&A dengan salah satu teman lama aku jadi sahabat. Gimana percakapan kita nantinya? Ini dia. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Enjoy! Nah ini dia, jadi ini teman lama kita. Kita dulu pernah satu kantor di salah satu perusahaan ternama ya di Manado, Sulawesi Utara. Iya. Gimana kabar nih Bang? Ayo. Oh, sehat Bang. Asik, jadi kita tos-tosan ya, karena ya pandemi normal ya kan. Rumah Bang Ai ini lumayan ya, sangat lumayan untuk dijadikan konten background gitu kan. Thank you Bang. Terima kasih juga untuk Bang Ai karena udah menyediakan waktu. Karena untuk Q&A ini kan ya banyak kan teman-teman atau keluarga yang masih belum menerima tamu ya kan. Apalagi kan di kala pandemi ini kan pasti masih ada trauma lah ya dengan angka yang terus naik gitu. Garing. Nah Bang, seperti yang kita bilang tadi, kita akan melakukan Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan sudah aku siapin. Jadi aku akan nanti tanya, nanti abang tinggal jawab aja. Terus mau jawabnya santai aja, kita kayak ngobrol, relax, conversation biasa. Mau pakai bahasa apapun bisa Bang. Siap. Abang bisa jawab. Yang pertama nih, gimana kabar dulu nih? Oh, kabar sehat-sehat. Sehat-sehat? Tuhan sehat. Sehat-sehat ya? Sehat. Oke. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kan kalau tanya kabar itu cuma jadi basa-basi ya. Maksudnya kalau tanya kabar itu cuma jadi basa-basi karena yang untuk memulai conversation. Tapi ini aku benar-benar tanya, baik-baik kan Bang? Oh, baik-baik. Ini udah... Sekeluarga baik-baik. Oh, kalau gitu bagus lah ya. Karena kemarin udah sempat dapat surat kesehatan. Udah ke puskesmas. Rapid test sekeluarga aman. Oh, aman ya. Jadi aman ya, kita ini aman ya. Oke. Iya. Oke Bang, langsung aja kita ke pertanyaan ya. Ini mana lagi pertanyaan? Oke, yang paling pertama itu kan ini kan kita udah mendekati fase new normal. Tapi pertama yang aku tanyakan, apa sih kesibukan Bang Ai itu ketika pandemi? Selama pandemi apa yang Bang Ai lakukan? Oke Bang. Semenjak pemerintah Kota Manado melakukan aturan untuk dilarang berkumpul, nggak tahu kalau di sini pakai bahasanya apa, PSBB atau seperti apa. Iya, mereka mengikuti anjuran seperti ibu kota ya. Ya, semenjak diberlakukan semua tempat hiburan ditutup, mall dan sebagainya ya, kebanyakan hanya menghabiskan waktu di rumah. Oke, jadi kesibukan abang waktu PSBB selama terjadinya pandemi cuma stay at home ya. Jadi mengikuti anjuran dan protokol kesehatan dari pemerintah ya. Jadi tetap stay at home. Kalau boleh tahu ini istri gimana nih? Maksudnya dalam artian kan abang di Manado nih. Istri gimana nih sekarang? Sama anak di Kota Mobagu sama keluarga istri. Oh, jadi kalau untuk istri ada di Kota Mobagu sekarang ya? Aman-aman juga ya? Aman. Tapi, apalagi Kota Mobagu kan untuk positifnya pertambahannya agak sedikit lambat, nggak seperti di Manado yang sering. Untuk kebanyakan positifnya dari Sulut kan kebanyakannya dari Manado. Iya, kalau di Kota Mobagu agak kurang signifikan. Oh, jadi pertumbuhan untuk kasus COVID-19 yang ada di Kota Mobagu itu lebih lambat ya daripada yang ditemukan di Sulawesi Utara. Yes. Ya, benar. Karena kan pasti kan kalau Kota Mobagu ada bandara ya mungkin Kota Mobagu yang akan lebih banyak gitu karena bandara ya bertepatan ada di Manado gitu. Oke. Jadi aman-aman ya. Aman. Ini tetap melakukan anjuran dari pemerintah yaitu stay at home. Yes. Berarti keluarga juga aman di sana, di sini juga aman gitu ya. Sempat pulang kampung Bang, atau enggak? Oh, sempat pernah sebelum diberlakukan itu pernah sempat di sana. Tapi waktu pulang kampung kan ada prosedur ya. Tetap pakai surat Tetap juga kan? segala prosedur yang harus diminta Suhu tuh tubuh karena juga. di setiap perbatasan kan kayak di Minsel, sebelum masuk Bolmong juga di Kota Mobagu selalu ada pemeriksaan. Iya Jadi pasti. untuk setiap anjuran dari pemerintah untuk surat kesehatan dari puskesmas maupun surat jalan dari kelurahan selalu disediakan sesuai protokol. Iya, karena gugus tugas yang ada di Manado juga kan mereka ada di mana-mana gitu ya, apalagi spot-spot yang sudah dikeluarkan surat edarannya dari
gubernur atau pemerintah Kota Manado. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ini agak konspirasi sih menurut aku. Konspirasi gimana itu, Bang? Menurut Bang Ai nih, apakah COVID-19 ini dibuat? Atau Maksudnya dibuat itu yang gimana, Bang? ya jadi gini, pertanyaan aku kan, apakah COVID-19 ini tuh dibuat atau memang virus yang memang benar-benar ya seperti yang kita tahu, informasi yang beredar bahwa COVID-19 itu berasal dari kelelawar, akhirnya terjadi ke manusia, terjadi pertama kali di Wuhan, China, dan akhirnya mereka yang ternyata sudah terjangkit tapi tidak teridentifikasi, mereka melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan menyebarkan virus itu. Apakah dibuat sengaja atau ini memang benar-benar wabah yang kita nggak pernah tahu? Ya, kalau menurut saya itu memang wabah, cuma masalahnya pendapat saya ya karena wabahnya pertama di Cina, karena masalahnya di Cina seluruh dunia, Cina pasti akan tetap di semua tempat akan mereka tuju, makanya apalagi jumlah penduduk mereka yang cukup banyak, apalagi di Indonesia juga banyak tenaga kerja asing Ya, dari Cina, ya kita terkena wabah. Tapi ya itu bukan dibuat, saya yakin itu memang ya wabah yang harus kita lewati. jadi memang wabah ya. Jadi ini kita, dan aku juga merasa bahwa COVID-19 ini kayak ya nggak ada yang menduga gitu. Semua ini nggak ada yang Iya, menduga. nggak ada yang menduga karena banyak kan plan-plan yang udah direncanakan orang-orang untuk melakukan goals ya tahun ini. Akhirnya yang kuliah terhambat. Adapun yang sempat wisuda di kala pandemi, tapi ya nggak berkumpul bersama dengan teman-teman, hanya di rumah dan bersama keluarga. Kalau aku pribadi ya untuk COVID-19 ini dibuat atau enggak, ya aku nggak punya data. Aku juga nggak bisa jawab. Ya aku hanya bisa menjawab sama seperti yang abang bilang, karena ya itu yang terjadi, yang kita lihat. Karena datanya ada gitu. Karena datanya terus bertambah, bahkan sampai saat ini jumlah kasus di Sulawesi Utara masih bertambah. Ya hari ini tuh sudah, kalau nggak salah ya, kurang lebih itu 1000-an. Dan itu ya saya dalam artian secara datanya ada gitu, bahwa COVID-19 ini bukanlah sesuatu yang dibuat. Oke. Lanjut ya Bang ya. Pertanyaan ketiga nih, apa sih rencana ke depan nih? Ini kan udah memasuki normal nih ya kan? Ya, ini kita udah mulai transisi untuk Sulawesi Utara dan Manado. Nah, karena surat edaran yang kemarin itu dikeluarkan oleh pemerintah bahwa sudah tidak ada lagi pemeriksaan atau pembatasan bila mana ada dari orang Kota Bitung misalnya atau Kota Palu ke Manado, lagi pencegatan. Pemeriksaan protokol kesehatan pemerintah tetap dilakukan untuk pemeriksaan suhu, pastikan ada surat perjalanan dari daerah gitu kan, tetap ada. Tapi untuk protokol untuk dilarangnya perkumpulan sekarang udah mulai transisi, udah mulai dibuka. Planningnya apa nih depannya? Kan yang kemarin kan waktu pandemi cuma stay at home. Pasti sekarang ada planning yang berbeda ya kan? Gimana nih planningnya apa? Ya, banyak sih Bang plannya sebenarnya sebelum COVID yang kita sudah punya ada rencana banyak sudah diterima pekerjaan, tapi karena COVID makanya ditunda dulu, dan juga beberapa ada rencana mau buka usaha juga karena COVID juga ya ditunda dulu, karena tidak mungkin kita memulai sesuatu di sementara Kota Manado sedang terjadi yang namanya pandemi. Bahaya nanti tidak sesuai dengan target yang diinginkan kalau membuka usaha di waktu yang seperti itu. Tapi juga kan ada juga yang membuka usaha dadakan seperti jualan masker, ya, betul, maupun rumah makan dadakan, tiba-tiba ada yang selalu tiap hari menjual makanan. Tapi karena sasarannya saya untuk usaha yang selalu mengumpulkan orang, makanya saya untuk usaha yang saya rencanakan itu saya tunda dulu setelah ya kondisi kedepannya, apabila memang sudah bisa memungkinkan kita akan mencoba memulai lagi dari nol. Oke, jadi memang kemarin udah sempat untuk membuat lamaran dan sudah sempat diterima ya, tapi karena terjadi pandemi ini jadi ditunda, dipending ya. Dan ada juga rencana untuk membuka usaha,
tapi karena usahanya berhubungan dengan mengumpulkan orang, di mana orang akan berkumpul. Harus Kopi. Iya, mereka akan datang berkunjung dan berkumpul di satu tempat usaha tersebut, jadi otomatis harus dibanding dulu karena demi kesehatan kita juga secara pribadi. Ya. Oke, jadi kalau boleh tahu usaha apa nih? Rencananya ke depan ini usaha apa? banyak sih bang, kalau nggak rumah makan ya paling rumah kopi lah. Oh, coffee shop lah ya, coffee shop atau tempat makan. Karena memang Manado itu orang Manado itu konsumennya banyak sekali. Maksudnya untuk soal rumah makan, padahal kalau mau dibilang tergolong banyak sekali makanan dan pilihan rumah makan itu berjejer-jejer di Manado. Apalagi coffee shop ya. Sekarang sudah main perang-perang mereka. Perang harga. Tapi toh tetap dibuka dan laku gitu. Karena orang Manado itu hobi untuk mencoba sesuatu yang baru, apalagi yang baru ya, dan viral gitu, tempatnya oke untuk diajak ngobrol, untuk nongkrong, foto-foto, apalagi Instagramable, jadi ya langsung ya. Oke bang, kita lanjut nih ya. Siap. Oke, kita lanjut. Kan selama pandemi cuma stay at home nih. Yes. Ya pasti apa sih, nonton TV, ya paling internetan gitu kan, sama keluarga. Kangen gak sih bang untuk tur-tur kayak biasanya kan mungkin abang ke pantai atau ke gunung? Kangen. Kangen banget bang. Soalnya Kangen. biasa kan apalagi nggak usah lah soal tur banyak tuh. Kayak kita biasa nongkrong sama teman-teman juga kayak Iya, gua maksudnya sama nongkrong. Saya sama abang kan biasa Iya, juga biasanya kita sama nongkrong, teman-teman ngobrol tuh. gitu ya dimanapun. Udah gitu kan. jarang. Nanti udah mau new normal baru abang datang. Biasa Iya. abang sering nongkrong di Iya. rumah, datang teman-teman lain juga tuh. Jadi ya Kangen tuh. kangen tetap. Kalau misalnya nih, misalnya udah ada punya planning di satu tempat, mau kemana dulu nih bang? Ke pantai, ke gunung atau kemana? Ke pulau? Ya paling semua dikangenin sih pasti di gereja bang. Oh Soalnya siap. Iya. Siap. itu ke tempat kita yang Iya, biasanya iya. harus Betul. berkumpul. Setuju. Apalagi setiap minggu biasanya Iya, datang betul. atau ibadah kelompok di rumah, kolom dan Iya. sebagainya, kombapa. Ya karena Biasanya udah itu kan suatu kebiasaan. Iya. Sementara selama pandemi ini mungkin udah ada beberapa gereja yang sudah mulai melakukan tetap berkumpul tapi dibatasi jumlah orang yang datang. Berkumpul di gereja saya sampai sekarang belum, makanya mungkin banyak sekarang hanya ibadah via online kan biasa. Betul. Karena ya itu dia, maksudnya kan kita kalau merasa kayak kurang gitu ya kalau nggak ke gereja gitu ya. Garing. Maksudnya dalam artian ya something lost lah gitu. Mau nggak Tapi ibadah yang gitu, pertama kita beribadah. nongkrong kan di ibadah juga bisa bertemu dengan orang-orang Iya pasti sosialisasi. teman-teman lama juga ya pasti ngumpul gimana kabar gitu kan. Jadi selain tempat di mana kita bisa refreshing, tempat ibadah juga salah satu tempat yang abang kangen gitu ya, yang sangat-sangat dirindukan ya. Oke bang, lanjut ya. Ini harapan abang setelah new normal apa nih? Jadi maksudnya dalam artian gini, sudah new normal nih, semua udah buka nih, misalnya udah sekolah, udah mall segala macam, semua udah normal. Harapan abang gimana? Maksudnya dalam artian gimana kalau ada gelombang kedua COVID-19? Ya semoga masyarakat tetap mengikuti protokol yang ada walaupun sudah new normal. Semoga nanti kita juga Indonesia, Manado dan sekitarnya juga bisa melewati semua ini, bahkan dunia bisa melewati agar supaya kita dapat hidup new normal lebih baik. Dan mungkin ya banyak kebiasaan dulu sebelum new normal yang mungkin kita harus berbiasakan juga untuk dihilangkan, seperti jabat tangan, Iya betul. biasa saling pelukan, makanya kita saling nongkrong terlalu banyak orang mungkin untuk sementara kita coba dibatasi juga. Jadi ya pastilah milih-milih tempat abang buat pergi walaupun sudah new normal, tapi kita juga mengikuti anjuran pemerintah, tetap mengikuti protokol yang ada supaya ya wabah ini cepat berlalu dan tidak terjadi lagi yang seperti kita takutkan gelombang kedua guys. Yes. Amin lah ya. Amin. Karena untuk gelombang kedua itu paling ditakutkan karena kita kan ini kan kayak udah dilepas ya. Pemerintah kayak udah melepas. Ya banyak kan yang komplain kan ini kapan gitu kapan akhirnya sekarang udah dilonggarkan semuanya, ini normal.
ya semoga juga kita berdua ya itu ya kayak Abel bilang tadi, kita bisa melewati ini dan bisa kembali, karena memang jujur aja ekonomi seluruh dunia ini lagi merosot jauh. Apalagi kan untuk bertahan hidup, karena nggak semua orang tuh memiliki kelas yang sama gitu. Karena ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Yang menengah ke atas ya kalau punya savings yang banyak, ya mungkin dia masih survive. Apa kabar yang menengah ke bawah gitu kan? Apakah mereka bertahan gitu? Ya karena COVID-19 ini kalau dari aku pribadi berasa kayak seleksi alam gitu. Siapa sih yang bisa bertahan gitu? Oke bang, terakhir ini ya. Kan tadi abang udah bilang tentang ibadah gitu kan. Kalau misalnya nih minggu depan udah buka nih semua, udah normal nih, atau tanggal 1 Juli lah misalnya pemerintah Kota Manado misalnya udah membuka semuanya kembali ke normal, udah ibadah lagi nih. Kan tadi abang bilang kita harus terus menerapkan apa yang pemerintah anjurkan, yaitu protokol kesehatan, dimana kita nggak shake hand lagi, nggak saling jabat tangan lagi, kalau bisa diganti dengan sikut atau apa gitu kan. Terus kalau nongkrong dikurangi jumlah tongkrongan yang mungkin biasanya 10 orang bisa 50% lah ya, jadi 55 orang misalnya. Nah, ketika datang ke ibadah, menurut abang bagusnya udah langsung dibuka semua sih atau dikurangi? Kan contoh nih, dalam satu gereja kan kadang punya kapasitas yang berbeda-beda, kadang ada yang 3.000, 4.000, 10.000. Nah ini udah normal. Menurut abang gimana nih, ibadah itu untuk gereja atau tempat ibadah bagusnya dikurangi nggak sih? Ya seharusnya harus dibuat sesuai dengan protokol. Memang biasa ya kita harus mengurangi, biasa kapasitasnya 50 ya haruslah sekitar 20 bahkan 15 juga. Nggak bisa kan, yang penting masalahnya bergilirannya ganti. Kan waktunya seandainya mau ibadah kita Kristen, mau ibadah hari Minggu kan, hari Minggu itu ada 24 jam ya. Yes. Taruhlah 12 jam lah waktu efektif, kan bisa secara bergantian datang supaya waktu dijadwalkan supaya itu nggak jadi bermasalah nggak buat jadi klaster baru kan bang. Iya betul, karena kita nggak pernah tahu ya. Itu yang kayak kita tadi, walaupun harapan abang tadi bilang semoga nggak ada gelombang kedua, tapi belum tentu nggak ada. Iya kan, bisa aja, karena kemungkinan terjadi apapun itu bisa kan. Makanya kalau kita mengikuti protokol yang ada kan bisa saja kita bisa mengurangi agar tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi, dijauhkan dari semua itu, tidak terjadi gelombang kedua. Karena menurut aku sih semua kalangan kena sih dampak dari COVID-19 ini, karena mau dia orang kaya, orang susah, punya perusahaan, nggak punya kerjaan, semuanya merasa. Karena uang sekarang itu berasa kayak ya lebih dibutuhkan kemanusiaan. Kalau aku pribadi sih gitu sih, karena kelihatan orang mengasihi orang itu atau enggak gitu, ketika ada pandemi ini. Karena contoh kan, ya kamu apa kabar gitu kan, udah lama nggak ketemu, jadi kayak make sure dulu nih, ini orang dari mana nih, wajar karena ketika kita make sure itu wajar, kita memastikan orang ini dari mana, pergaulannya di mana, kamu pulang kampung atau enggak. Makanya kan tadi aku sempat tanya, bang, pulang kampung enggak gitu kan, karena kita harus make sure, ya nggak apa-apa walaupun kita dibilang sama teman sombong atau apa, kita kan hanya mengikuti SOP atau standar operation dari pemerintah gitu tentang kesehatan gitu, daripada kita nanti kecolongan ya kan, kita nggak tahu gitu loh. Ya, lebih baik kan kita menjaga ya, seperti tadi juga di dalam ibadah lebih baik kita mengurangi lah ya, karena kan iya kapasitasnya harus dikurangi 50%, karena iya itu tadi ibadah juga kan kita bisa melakukannya di rumah, apalagi sekarang udah bisa online, streaming online segala macam. Jadi untuk bisa beribadah itu sebenarnya sudah lebih fleksibel ya untuk saat ini. Kalau dari aku sih Q&A-nya udah selesai ya bang ya. Thank you banget buat Bang Ai ya, udah menyiapkan waktu ya sudah mau meluangkan waktu lah, karena ya pasti nggak semua orang lah mau untuk melakukan ini. Semoga juga ini teman-teman bisa nonton, yang nonton juga bisa tahu bahwa di Manado, Sulawesi Utara itu betul-betul memang ada kasusnya sampai 1.000 ya bang ya. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengikuti semua
anjuran dari pemerintah, karena yang mereka lakukan adalah demi kebaikan kita, bukan untuk kebaikan mereka gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton juga, semoga selalu sehat selalu. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya Bang ya, karena kesehatan itu penting banget ya. Kala ini vitamin C segala macam, tapi jangan berlebihan juga, karena sesuatu yang berlebihan itu bisa mencelakakan ya. Jadi tetap berolahraga, apalagi sekarang aku lihat udah banyak yang bersepeda nih Bang ya. Ada sepeda? Olahraga. Oh dulu pernah ada. Oh dulu pernah ada, tapi oke, sekarang lari aja ya. Jadi udah mau mulai planning mau olahraga nih atau? Enggak sih, kalau untuk Belum, itu ya? belum ada rencana itu. Biasa tetap olahraga tapi dalam rumah Oh aja. di dalam rumah ya, tetap bikin sit up segala macam ya di dalam rumah. Oke, thank you very much Bang, semoga sehat selalu juga untuk keluarga, dan salam juga untuk keluarga yang ada di Kota Mobagu ya. Semoga kita ya bisa lah untuk silaturahmi, untuk ya pengen lah untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut lebih Pasti. lama, karena ya mungkin dari sini juga kita bisa kasih tahu ke teman-teman bahwa kita berdua masih hidup gitu ya. karena kan kita selama pandemi bahkan new normal, orang-orang udah jarang update status. Biasanya kan kalau sakit update status aku lagi sakit. Terus sekarang kalau orang-orang update status aku lagi sakit langsung didatangi tim medis gitu kan. Iya, karena kan bahaya kan. Iya bahaya. Jadi kita harus, karena aku juga udah mulai insecure kalau di pandemi gitu. Maksudnya insecure kemarin udah nggak terlalu banyak akses di beberapa sosial media, karena aku udah tutup telinga, bahkan udah nggak terlalu, paling kalau buka pun cuma scroll beranda, nggak upload segala macem gitu. Jadi mungkin beberapa orang mikir kita di mana gitu, apakah udah mati atau gimana gitu kan, udah kena COVID-19, udah ini kan kita nggak tahu ya. Dengan adanya video ini kan mereka bisa tahu, oh ternyata mereka masih hidup gitu, mereka masih ada gitu kan. Dan teman-teman juga tahu. Oke. Buat teman-teman, thank you for watching this video. I hope you enjoy this video, and don't forget to like, comment, share, and share to all of your social media. My name is ABP. See you in the next one.